Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum itu perkenalkan nama saya Grace Adelina Novanda Oki dengan NPM 33200002. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu metodologi penelitian. Jadi saya akan melanjutkan video saya sebelumnya dan kali ini saya akan membahas buku metode penelitian bab 6, bab 7 dan juga bab 8. Terlebih dahulu kita akan membahas bab 6 yaitu desain penelitian. Nah, desain penelitian itu atau desain riset adalah pedoman dalam melakukan aktivitas riset meliputi penentuan instrumen, pengambilan data, sampel, pengumpulan data, dan juga analisis data. Nah, di sini jenis-jenis desain penelitian itu yang pertama ada desain penelitian explanatory, di mana penelitian desain ini bertujuan untuk menguji suatu teori ataupun hipotesis guna untuk menguatkan atau menolak teori hipotesis hasil riset yang telah didapat. Selanjutnya di sini yang kedua yaitu penelitian deskriptif, di mana desain riset penelitian ini berkaitan dengan mencari tahu ciri atau sikap maupun pola dalam kelompok tertentu. Dan di mana riset ini berkaitan dengan menciptakan penemuan dengan metode prediksi untuk menguasai ciri yang berbeda atau tidak biasa maupun sikap yang tidak dicermati. Yang ketiga, jenis yang ketiga itu jenis desain penelitian diagnostik, di mana riset diagnostik berkaitan dengan untuk mencari tahu asosiasi, di mana lebih khusus untuk berupaya merumuskan dengan penemuan yang membangun ikatan. Dan kita bisa mengatakan salah satu aspek yang terdapat serta sudah menuju ke aspek yang lain. Yang keempat itu desain penelitian eksperimental, di mana experimental research atau riset eksperimental ini menuju gambaran riset ini dapat dilakukan pada dua kelompok. Kelompok yang satu itu tidak diberlakukan apapun, dinamakan disebut dengan kontrol, atau kelompok yang kedua itu diberikan perlakuan atau treatment. Yang desain yang kelima, jenis yang kelima yaitu desain eksplorasi, di mana targetnya itu merupakan menciptakan hal-hal yang baru. Dalam riset ini tuh desain wajib sangat fleksibel. Dalam segi aspek pun sangat berarti dan riset eksplorasi ini merupakan survei. Baik, kita akan membahas bab 7 yaitu instrumen penilaian. Nah, dalam pembahas ini tentang instrumen penilaian dalam penelitian berarti kita membahas tentang data. Nah, karena data itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penelitian, maka data itu sebagai gambaran variabel yang diteliti dan juga berfungsi sebagai alat untuk menguji hipotesis. Jadi, kebenaran suatu data itu lebih banyak tergantung dari benar atau tidaknya instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya di sini macam data penelitian. Yang pertama itu ada data kuantitatif dan juga data kualitatif. Nah, data kualitatif itu adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak, tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. Data kualitatif ini dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif empiris dan juga data kualitatif bermakna. Jadi data kualitatif ini data yang berupa mendeskripsikan atau juga menggambarkan suatu keadaan. Sedangkan data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan atau scoring. Data kuantitatif dibedakan menjadi data diskrit dan juga data kontinum. Jadi data kuantitatif itu data yang berupa angka-angka data statistik. Nah, teknik pengumpulan data ini dapat dilakukan menggunakan interview atau wawancara, kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan, dan juga gabungan ketiganya. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang interview atau wawancara, di mana
interview atau wawancara itu digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari respon yang lebih mendalam dari jumlah respon sedikit kecil. Jadi teknik pengumpulan data untuk wawancara ini biasanya terjadi antara 2 orang atau lebih, yaitu antara artinya ada respon dan juga narasumber dan juga peneliti. Nah, di mana terjadi komunikasi antara tanya jawab antara narasumber dan juga penanya. Yang kedua itu kuesioner atau angkat, di mana teknik pengumpulan data ini berupa memberikan sejumlah pertanyaan dalam kertas lalu dijawab oleh narasumber. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data pengamatan atau observasi, di mana adanya pengamatan lingkungan sekitar dan di dalamnya itu mencatat hal-hal yang sangat penting yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Nah, validitas itu adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran itu mengukur apa yang ingin diukur. Jadi validitas itu alat yang diukur. Sedangkan reliabilitas itu adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran atau relatif konsisten apabila pengukuran diulang 2 kali atau lebih. Nah, validitas itu pengumpulan data yang digolongkan dari beberapa jenis, yaitu validitas konstruk, validitas isi, validitas prediktif, validitas eksternal, dan juga validitas rupa. Nah, yang pertama, validitas konstruk itu adalah kerangka dari suatu konsep. Misalnya, seorang peneliti itu, dia ingin mengukur konsep religius. Jadi, pertama-tama yang dilakukan oleh penelitian itu, dia mencari apa saja yang merupakan kerangka dari konsep tersebut. Sedangkan untuk validitas isi, di mana suatu alat pengukuran itu ditentukan oleh sejauh mana isi alat pengukuran tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai aspek kerangka konsep. Dan untuk validitas prediktif itu sebagai alat pengukur yang digunakan oleh penelitian yang dimaksudkan untuk memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi memprediksi. Sedangkan validitas eksternal yaitu alat pengukur yang diciptakan oleh para penelitian untuk mengukur gejala sosial dan alat pengukur tersebut sudah memiliki validitas, artinya sudah valid. Sedangkan untuk validitas rupa di mana alat pengukur yang sudah valid untuk penelitian di suatu negara berupa tentu akan valid jika digunakan di negara lain yang gunanya berbeda. Baik, selanjutnya di sini kita akan masuk ke bab 8, analisis data penelitian. Nah, analisis data ini merupakan proses untuk memeriksa data, mengubah data, membersihkan data, dan membuat permodelan data untuk menghasilkan informasi yang dapat memberikan petunjuk dan cara untuk peneliti mengambil sebuah keputusan terhadap permasalahan-permasalahan penelitian yang sedang diteliti. Nah, teknik analisis data itu ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, pengelolaan data. Nah, pengelolaan data itu terbagi menjadi editing, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa semua daftar pertanyaan dari respon. Yang kedua itu coding atau kegiatan setelah proses editing data, di mana kegiatan itu memberikan simbol yang berupa angka terhadap jawaban respon. Yang ketiga itu tabulating atau kegiatan untuk menghitung data dari hasil coding sehingga selanjutnya akan ditampilkan dalam wujud tabel. Baik, selanjutnya di sini penganalisisan data. Nah, proses penganalisan data ini yaitu pengolahan data untuk menganalisis data. Kegiatan ini dilakukan untuk menyederhanakan data sehingga memudahkan data untuk para pembaca dan juga memudahkan data untuk diolah. Selanjutnya ada penafsiran hasil di mana analisis setelah selesai dilakukan analisis, kemudian data tersebut ditafsirkan untuk menarik kesimpulan.
Di mana dari data penelitian ini sedang diteliti, penarik kesimpulan akan dilakukan untuk membandingkan hipotesis yang sudah ada dengan data yang diperoleh, yang hasilnya akan diterima atau tidaknya hipotesis tersebut. Nah, yang berikut adalah analisis data kuantitatif. Nah, teknik analisis data kuantitatif dalam penelitian itu diambil dari berbagai teknik pengumpulan data dengan data yang bersumber dari banyak sumber sehingga menghasilkan data yang bervariasi. Data tersebut pada dasarnya adalah data kualitatif sehingga memiliki pola yang tidak jelas dan sering mengalami kesulitan dalam pengelolaan dan analisis datanya. Nah, penelitian yang kedua itu kuantitatif, menggunakan teknik analisis kuantitatif, di mana suatu teknik yang diolah dan dianalisis setelah data respon atau sumber lainnya terkumpul. Pada teknik ini menggunakan penyajian data statistik yang meliputi statistik parametris dan juga non-parametris. Sehingga jenis-jenis penelitian kuantitatif itu ada statistik deskriptif, yaitu suatu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang sudah terkumpul tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan. Yang kedua ada statistik inferensial, di mana teknik ini digunakan untuk pengolahan data yang dari data sampel dari suatu populasi. Nah, teknik ini cocok untuk menganalisis sampel yang diambil dari populasi yang dilakukan secara acak. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan itu bermanfaat dan minta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.